Pemirsa, pandemi saat ini masih belum terkendali. Meski pemerintah sudah menurunkan level PPKM, masyarakat masih menunggu terobosan pemerintah untuk dapat memutus rantai penularan COVID-19 yang masih jadi bayang-bayang hidup saat ini. Bersama saya, Amanda Dasrul, kita akan berbincang lebih jauh terkait gaya komunikasi pejabat melawan wabah. Sebelumnya kami akan hadirkan perbincangan ke hadapan Anda. Terlebih dahulu kami sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, setelah diturunkan menjadi PPKM level 3, penerapan sistem ganjil genap di Jakarta hanya akan berlaku di 3 ruas jalan. Hari ini kebijakan tersebut masih bersifat situasional. Di hari kedua penerapan ganjil genap di kawasan perempatan Kuningan dan Gatot Subroto, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi begitu signifikan. Pengendara dapat menyesuaikan plat nomor dengan tanggal. Sementara untuk penindakan masih berupa teguran, belum ada penindakan sanksi seperti penilangan, karena untuk saat ini masih fokus untuk membatasi mobilitas masyarakat. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta saat ini mendapat status PPKM menjadi level 3. Pembelajaran sekolah tatap muka yang sempat tertunda juga kemungkinan besar akan digelar. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku bersyukur atas penurunan level PPKM yang diambil pemerintah pusat, mengingat DKI Jakarta telah keluar dari zona merah penyebaran COVID-19. Meski tidak menambah kapasitas untuk sektor perkantoran, namun Pemprov DKI akan menambah kapasitas pengunjung mal dan rumah ibadah menjadi 50%. Pelonggaran ruang gerak masyarakat lainnya juga akan diterapkan pada dunia pendidikan, di mana besar kemungkinan Jakarta akan menerapkan pembelajaran tatap muka yang sempat tertunda. Akan tetapi, Wagub mengaku masih akan melakukan kajian dengan berbagai pihak terkait agar nantinya pembelajaran tatap muka tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Selain penerapan protokol kesehatan ketat, para tenaga pengajar dan siswa juga dipastikan harus telah menjalani vaksinasi COVID-19. Dalam waktu dekat, Wagub juga akan mengumumkan rencana sekolah tatap muka setelah mempertimbangkan beberapa hal. Sementara itu, peningkatan kasus COVID-19 masih terjadi di Bali. Di Kabupaten Karangasem, 505 pasien terpapar COVID-19 dan kini masih menjalani perawatan. Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Karangasem terus terjadi. Kondisi ini membuat rumah sakit rujukan isolasi COVID-19 kian penuh. Di RSUD Karangasem, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate bahkan mencapai 92,7%. Dari total 123 tempat tidur perawatan pasien, sebanyak 114 telah terisi. Padahal dari total 230 tempat tidur perawatan total yang dimiliki RSUD Karangasem, lebih dari setengahnya telah dimanfaatkan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. Bahkan instalasi gawat darurat juga digunakan pasien suspek COVID-19. Sementara pasien umum dirawat di luar IGD. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan seputar informasi terkait komunikasi publik ataupun komunikasi pejabat terkait penanganan pandemi COVID-19. Kami akan jeda sebentar, tetaplah bersama kami.